Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami tentang analisis dan evaluasi resiko pada usaha roti bakar Kui dengan pendekatan ISO 3000. Sebelum masuk ke pembahasan resiko atau satu persatu, mari kita pahami dulu kerangka pemikirannya. ISO 3000 mengajarkan kita untuk menilai resiko dengan dua dimensi atau seberapa mungkin resiko itu terjadi dan dampak seberapa besar kerugiannya. Hasil kombinasi dituangkan dalam matris. Bayangkan sebuah tabel berwarna hijau dan resiko rendah yang bisa diterima, kuning untuk resiko sedangkan yang perlu diawasi, dan merah untuk resiko tinggi yang tidak bisa ditoleransikan. Nah, mari kita lihat bagaimana roti bakar Kui menghadapi resiko-resiko ini. Halo semua, sekarang kita akan membahas tentang resiko 1 dan 2. Nah, sekarang coba deh teman-teman bayangkan bagaimana di saat weekend pembeli membeludak tetapi tim kewalahan. Nah, inilah resiko pertama, yaitu pembeli ramai tetapi tim sedikit. Dengan probabilitas yang sedang dan dampak yang sedang, ini mengakibatkan resikonya masuk di tahap moderately acceptable, yang artinya ini bisa diterima tetapi harus diperbaiki, misalnya dengan sistem shift yang lebih fleksibel. Nah, resiko yang kedua adalah minimnya inovasi produk. Nah, coba deh teman-teman, jika menu yang ditawarkan hanya itu saja, maka pembeli akan cepat bosan. Dengan probabilitas yang tinggi, dengan dampak yang sedang, sehingga memasuki level high risk, non-acceptable. Ini yang mengartikan tidak dapat ditoleransikan. Ini jelas tidak bisa dibiarkan karena ini berhubungan langsung dengan loyalitas pelanggan. Lalu bagaimana dengan tekanan dari luar? Mari kita dengarkan dari pemateri selanjutnya. Teman-teman, coba bayangkan kita membuka cabang roti bakar Kui di suatu kawasan yang ternyata sudah penuh dengan penjual roti bakar lainnya. Itulah R3 atau persaingan pasar yang ketat. Probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi, sehingga termasuk kategori high risk not acceptable. Ini merupakan ancaman serius karena bisa menggerus pasar kita secara langsung. Selain itu, ada R4, yaitu perubahan tren kuliner. Dunia kuliner itu cepat sekali berubah. Hari ini bisa saja roti bakar menjadi makanan atau jajanan paling hits, tapi besoknya bisa bergeser ke minuman boba atau makanan viral lainnya. Probabilitasnya sedang, tetapi dampaknya tinggi, sehingga ini juga termasuk di kategori high not acceptable, yang artinya kita harus siap beradaptasi dengan tren. Harga bahan baku seperti coklat atau keju tiba-tiba melonjak. Itu resiko L5 atau kenaikan harga bahan baku. Untuk probabilitasnya itu tinggi, lalu dampaknya sedang. Jadi levelnya itu tetap high, not acceptable, atau tinggi, tidak dapat diterima. Namun, apabila tidak diantisipasi, margin keuntungannya itu bisa tergerus habis. Dan resiko 6 atau cuaca buruk, misalnya hujan deras di jam operasional sore sampai malam. Probabilitasnya sedang, tapi dampaknya itu relatif rendah, sehingga masuk kategori low risk acceptable atau resiko rendah dapat diterima. Artinya bisa ditoleransi meskipun tetap perlu strategi seperti layanan pesan antar. Lalu, bagaimana dengan faktor regulasi seperti pajak? Mari kita dengarkan penjelasan dari pemateri berikutnya. Yang terakhir, risiko nomor 7 yaitu kebijakan pajak atau peraturan pemerintah, di mana probabilitasnya rendah, dampaknya sedang, sehingga level risikonya juga low acceptable. Walaupun bisa diterima, tak penting bagi usaha untuk selalu update regulasi, selalu patuh, dan lapor keuangan dengan benar.
Kalau kita simpulkan dari seluruh analisis, terlihat bahwa mayoritas risiko usaha ini berada di kategori high not acceptable, yang artinya sebanyak 4 risiko butuh penanganan segera. Dan usaha roti bakar kue ini harus melakukan langkah mitigasi agar tetap kompetitif. Nah, risiko yang masuk kategori mandatory acceptable ini sebanyak 2, yang artinya butuh perhatian rutin, dan acceptable ini sebanyak 1 yang bisa dipantau saja. Kategori mandatory acceptable dan acceptable ini merupakan risiko yang dapat ditoleransi tapi tetap harus dimonitor. Jadi, tantangan terbesar pada usaha roti bakar kue terletak pada inovasi, persaingan, dan juga kenaikan harga. Tetapi, dengan analisis yang tepat, kami bisa menyusun rencana strategis yang efektif. Kami memang tidak bisa menghilangkan semua risiko yang ada, tetapi kami bisa menyusun cara mengelolanya dengan cara yang cerdas.